Selamat sore kepada seluruh pemirsa yang menonton pada kegiatan kali ini. Berjumpa kembali bersama saya Sentauri Indra Pertiwi. Selama 30 menit ke depan kita akan berjumpa kembali pada acara I.O Singayu Jakarta dalam sarasehan perbincangan seputar Jogja tentunya. Saat ini tentunya pada topik yang lebih menarik lagi dibandingkan dengan topik sebelumnya, yaitu terkait dengan kebutuhan disabilitas dalam penanggulangan bencana. Saat ini telah hadir tentunya narasumber yang berkompeten di bidangnya, kepada Mbak Rani. Selamat sore tentunya. Selamat sore, Terima kasih sudah hadir pada kegiatan ini ya. Kepada pemirsa mungkin sudah penasaran juga terkait dengan kebutuhan disabilitas ini. Mbak Rani, bahwasanya di daerah istimewa Yogyakarta ini sangat banyak ancaman dan banyak juga yang bilang bahwasanya di DIY ini bukan merupakan labnya, merupakan pusatnya banyak kejadian, dan tentunya kaum disabilitas ini sangat rentan terkait dengan penanggulangan bencana. Kira-kira bagaimana sih nantinya buat para kaum disabilitas ini untuk bisa mereka agar tidak berisiko kembali, dan mungkin bisa dijelaskan juga bahwasanya Mbak Rani ini dari mana mungkin? Dipersilakan Mbak. Ya, terima kasih. Yeah. Perkenalkan saya Rani. Yeah. Saya dari ASB. Okay. ASB ini adalah, kalau kepanjangannya Arbeiter Samariter Bund. Itu merupakan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga non pemerintah yang berasal dari Jerman. Oke, bahasanya juga sudah memusingkan ini, ya, Mbak. Betul sekali. Ya, dan sebenarnya ASB sudah 10 tahun berada di Indonesia. 10 tahun lama ya? Ya, dan kebetulan kantor pusat Indonesia, sekarang Indonesia Filipina ya, karena juga menaungi program di Filipina, itu berada di Yogyakarta. Seperti itu. Ya, dan visi ASB itu sendiri adalah bagaimana membangun masyarakat yang inklusif, berdaya dan tangguh. Iya. Visi misinya bagus sekali. Nah, kemudian kalau untuk ASB sendiri memang sudah banyak melakukan beberapa kegiatan ya, seperti itu ya, terkait dengan yang kenapa kok ASB berada di sini sebetulnya. Dan memang kalau latar belakang adalah ASB berada di Indonesia sejak pasca gempa 2006 di Yogyakarta dan Jawa Tengah, seperti itu. Untuk awal-awal kita memang hanya untuk kegiatan bantuan darurat. Ya, kemudian setelah itu setelah pasca gempa tersebut, kemudian kita melakukan beberapa kegiatan atau program terkait dengan pengurangan risiko bencana, selain di sekolah, jadi pengurangan risiko bencana di berbasis sekolah, ada di Provinsi Yogyakarta, di Kabupaten Klaten, Kabupaten Ciamis, Kepulauan Mentawai, Nias, sampai yang terakhir ini di Kabupaten Magelang. Kita juga ada program untuk pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan pembentukan desa tangguh bencana yang inklusi. Nah, itu bedanya. Yang inklusi itu seperti apa itu, Mbak? Ya. Nah, bedanya kita yang inklusi ya, karena di sini inklusi itu kan dalam artian bagaimana semua itu terlibat, ya, semua selamat, ya, semua bisa berpartisipasi. Jadi di sini tidak hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa terlibat, misal para desa ataupun Karang Taruna, PKK, tapi juga di sini adalah teman-teman penyandang disabilitas, baik itu dari organisasi penyandang disabilitasnya, seperti itu. Jadi inklusi semuanya. Kira-kira mungkin pengalaman dari Mbak Rani sendiri terkait dengan di ASB untuk kebutuhan para disabilitas itu di DIY sendiri yang membuat memorable itu yang di mana nih? Ya, memang sebenarnya tidak hanya ASB ya yang bergerak juga untuk teman-teman penyandang disabilitas ya, tapi rata-rata memang mereka bergerak untuk kegiatan lain seperti advokasi, seperti itu. Namun untuk masalah penanggulangan bencana itu sangat sedikit. Dan kita kan tahu kalau kita selamat dari masalah bencana itu kan menjadi hak kita semua. Iya, benar sekali. Tidak hanya kita, tapi juga mereka-mereka yang memiliki keterbatasan atau hambatan.
disitulah awalnya karena kita bergerak untuk pengurangan risiko bencana waktu itu di sekolah luar biasa. Berarti sasarannya di LSB itu juga? Iya, SLB pertama di SLB. Ternyata banyak juga anak-anak yang bisa kita latih dan mereka tuh ada hambatan-hambatan. Dan bagaimana mereka juga bisa selamat, intinya seperti itu. Nah, kemudian kita banyak berinteraksi dengan anak-anak yang belum khusus, kemudian kita juga banyak berinteraksi juga waktu itu dengan teman-teman penyandang disabilitas, terutama yang dari organisasi penyandang disabilitas. Dan ternyata mereka memiliki semacam kapasitas ataupun kemampuan yang sama dengan kita untuk bisa berperan aktif atau berkontribusi dalam rangka penanggulangan bencana. Seperti apa itu Mbak perannya? Ya, perannya macam-macam ya. Yang pertama adalah masalah menjadi full of fasilitator ataupun menjadi seorang trainer. Jadi di sini kami melatih mereka, meningkatkan kapasitas mereka. Mereka juga bisa melatih kepada yang lain. Menjadi pelatih juga. Bisa menjadi pelatih ya? Bisa menjadi fasilitator dalam PB, dalam Destana seperti itu. Karena mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Hanya membedakan adalah mungkin ada hambatan secara mobilitas atau fisiknya seperti itu. Kira-kira kebutuhan disabilitas untuk adanya berbagai ancaman di daerah Jogja ini sendiri seperti apa, Bu? Ya. Kalau untuk masalah kebutuhan memang berbeda-beda ya. Ada yang misalnya memang yang pasti di sini adalah ada dua hal, yaitu antara informasi dan aksi. Informasi dan aksi. Ya, jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi itu. Itu kan juga menjadi kebutuhan kita semua. Misal contohnya bagi teman-teman tuli atau hambatan mendengar. Bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi apabila informasinya tersebut semuanya adalah verbal. Ya toh. Padahal mereka nggak bisa mendengar seperti itu. Jadi bagaimana kita memberikan sebuah informasi yang akses untuk semuanya. Nah, dari informasi itu akhirnya mereka bisa melakukan sebuah aksi atau tindakan. Nah, seperti itu. Contoh, jika terjadi gempa apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana teman-teman tahu apa yang harus dilakukan kalau informasinya nggak nyampe? Akhirnya mereka nggak bisa melakukan tindakan yang benar sekali. Kira-kira untuk kebutuhan para penyandang disabilitas ini kan banyak sekali yang mereka membutuhkan pendamping. Nah, untuk yang menangani seperti itu bagaimana ini, Mbak? Karena secara tidak langsung harus dua-duanya memahami terkait itu. Ya, nah ini juga yang menarik ya, Mbak. Kita kalau melihat penyandang disabilitas pasti itu harus butuh pendamping, harus seperti ini. Nah, padahal itu karena sudah stigmanya kita di masyarakat dan kita sendiri sudah melabeli, dia tidak bisa apa-apa, dia itu butuh bantuan. Padahal tidak semua seperti itu. Ya seperti itu. Mereka juga itu tadi bisa istilahnya berdaya ya seperti itu. Mereka juga bisa terlibat dalam apapun, namun memang dalam konteks situasi darurat memang ada keterbatasan atau yang membuat mereka memang butuh bantuan ataupun dukungan. Nah itu juga yang selama ini kalau ketika kita pelatihan pun sebenarnya tidak hanya mereka, kita pun juga kadang butuh namanya pendukung benar sekali. Jadi kalau di sini sih bagaimana kita tidak hanya meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas, tapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, misal contohnya kalau kita pelatihan ke masyarakat nih, masyarakat kita tidak hanya melatih si penyandang disabilitasnya, tapi juga bisa dengan mengajak keluarganya atau tetangga sekitar. Jadi dia juga tahu kalau tetanggamu atau di rumahmu memang ada orang-orang yang membutuhkan bantuan atau dampingan. Tapi sebenarnya tidak hanya penyandang disabilitas misal kayak manula ataupun bayi, itu tetap butuh bantuan. Berarti disabilitas itu bukan hanya sekedar manusia yang berkebutuhan khusus, tapi ada tadi manula, ada bayi, terus kira-kira kelompok dari disabilitas itu seperti apa aja? Mungkin masyarakat masih bingung gitu. Ya, kalau menurut internasional dari
pernyataan ataupun definisi dari disabilitas itu sendiri. Kalau di kami itu sebenarnya itu cukup luas ya, karena disabilitas itu berasal dari kata adanya ketidakmampuan baik secara fisik maupun non fisik bertemu dengan lingkungan. Seperti itu. Jadi ada hambatan baik itu fisik non fisik, itu mulai dari akses, bagaimana dia berpartisipasi, bertemu dengan lingkungan. Nah, lingkungan yang tidak mendukung, seperti itu. Jadi itu sudah menjadi disabilitas sendiri. Tapi kalau di kita di masyarakat pada umumnya disabilitas pasti langsung mengarah pada orang-orang yang memang tidak mampu atau memiliki hambatan secara fisik. Padahal enggak, kita mungkin juga bisa seperti itu. Berarti mungkin setiap manusia kapanpun dimanapun ketika dia tidak bisa bertahan dengan lingkungan sekitar, dia masuk ke dalam kategori disabel juga ya? Ya, istilahnya ada sebuah ketidakmampuan seperti itu. Makanya kalau kita kita biasanya menggunakan kata-kata yang lebih halus kayak entah itu penyandang disabilitas atau orang dengan hambatan seperti itu. Mungkin kegiatan seperti apa atau ada forum tersendiri untuk para kelompok disabilitas ini, Mbak? Pastinya kalau untuk forum-forum atau kelompok antar teman-teman penyandang disabilitas itu sudah ada ya, karena mereka kan juga hampir di setiap daerah itu ada organisasi penyandang disabilitas. Ya, dan mereka juga sudah memiliki beberapa kegiatan dan sudah banyak juga yang berkegiatan terkait dengan penanggulangan bencana ataupun pengurangan risiko bencana seperti itu. Dan dari sana biasanya mereka akan saling bertukar informasi dan saling memperkuat satu sama lain ataupun mengajak rekan-rekan penyandang disabilitas yang lain yang memang belum aktif untuk ayo ikut seperti itu. Dan itu bagusnya sih, jadi melalui program ataupun kegiatan PRB akhirnya bisa mengajak teman-teman penyandang disabilitas lainnya yang tadinya hanya mungkin di rumah tidak ada kegiatan apapun, akhirnya bisa menjadi aktif. Itu banyak sekali kayak pembelajaran baik dari program-program yang kita lakukan. Yang tadinya mana berani berhadapan di depan atau di tempat umum atau di khalayak orang banyak memberikan pelatihan, tapi sekarang sudah berani, sudah memiliki kemampuan, sudah percaya diri. Itu adalah salah satu juga poin penting juga bagi mereka. Terkait dengan program yang sudah ada, apakah masyarakat bisa untuk yang mereka tadinya belum ada program-program tersebut bisa untuk mendapatkan program-program tersebut seperti gimana itu, Mbak? Maksudnya yang lebih terkait untuk teman-teman penyandang disabilitas. Sebenarnya sih untuk jejaring antara organisasi penyandang disabilitas, mungkin khususnya kayak di Yogyakarta sendiri sudah bagus ya. Dan memang beberapa OPDIS, kalau kita singkat OPDIS ya, itu di Yogyakarta sudah cukup bagus dan memang hampir beberapa baik organisasi kayak semacam Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, ada IPMI, ada Gerkatin yang untuk teman-teman hambatan tuli itu sudah bagus. Cuma memang kadang dibenturkan atau dihadapkan pada kepentingan dari organisasi mereka sendiri, program-programnya seperti itu. Berarti masyarakat bisa ya ketika mereka memang membutuhkan bisa menghubungi dari ASP sendiri, bahwasanya wilayah mereka ini butuh sekali untuk adanya sosialisasi terkait dengan kebutuhan disabilitas. Itu sangat bisa sekali, apalagi sekarang juga beberapa rekan-rekan sesama LSM juga sudah mulai bergerak untuk ke arah disabilitas juga, ke arah inklusi, karena memang sekarang yang sedang kami dengungkan adalah PRB inklusi. PRB inklusi karena gimana semua terlibat dan semua selamat kan. Dan kita juga sudah memiliki beberapa rekan-rekan penyandang disabilitas yang sudah bisa
menjadi fasilitator juga. Oke. Sangat bisa sekali. Kira-kira di daerah Yogyakarta ini sih, di DIY ini wilayah mana untuk para kaum disabilitas ini yang rentan ini Mbak, dan butuh sosialisasi yang paling gencar ini? Wah, ya sebenarnya sih hampir di setiap kabupaten kita ada ya. Oke. Ya. Berarti ada ya, hampir banyak, hampir luas. Hampir di setiap desa pasti ada Mbak. Oke. Ya. Yeah. Kami memang karena juga keterbatasan kami untuk bisa bergerak di semuanya, mungkin kayak kemarin di Bantul kami mencoba di kayak desa Tangguh inklusinya di Imogiri, di Kebun Agung Imogiri, kemudian ada juga di beberapa di Gunung Kidul, dan bahkan dari BPBD Gunung Kidul sudah membuka forum PRB yang inklusif juga dengan melibatkan rekan-rekan organisasi penyandang disabilitas. Karena perlu Mbak ketahui juga bahwasanya akhir tahun 2015 BNPB juga sudah melatih 100 penyandang disabilitas dalam rangka PRB inklusi. Oke. Berarti berkaitan erat dengan program antara pemerintah dengan LSM sendiri ya. Dan kami kan di sini mendukung program pemerintah juga. Kira-kira dengan adanya program ini sendiri, harapan ke depan seperti apa Mbak? Untuk dari Mbak Rani sendiri sebagai salah satu perwakilan LSM di Indonesia ini. Ya, kalau harapan kami simpel saja ya Mbak ya, bagaimana membangun masyarakat tadi yang inklusif, berdaya dan tangguh. Karena kita membangun masyarakat tidak hanya dari kelompok-kelompok tertentu, tapi bagaimana semua elemen masyarakat juga bisa berkontribusi aktif terlebih dalam penanggulangan bencana seperti itu. Karena sangat mulia sekali. Semua selamat itu. Secara tidak langsung ini berarti LSM itu juga merupakan salah satu penggerak untuk kerelawanan juga ya Mbak. Ya, pasti sisi volunteer itu tetap ada. Tetap ada. Ya, mungkin ada tips dan triks juga bagi para kaum disabilitas, karena kita tahu setiap harinya kita kan mungkin malam hari di rumah, ketika pagi ada di sekolah. Mungkin ada tips dan trik bagi kaum para disabilitas ketika nanti ada bencana, ketika di rumah maupun di sekolah seperti apa. Mungkin juga bu gurunya harus seperti apa gitu. Kalau yang penting sebenarnya adalah informasi sekarang ini sangat mudah ya, dan luas dan gampang sekali kita ambil seperti itu. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mulai dari awal dari keluarga dulu. Bagaimana kita ada istilahnya berdiskusi dengan anggota keluarga, apalagi kalau di situ ada yang memiliki hambatan. Istilahnya bagaimana menempatkan dia di ruang yang lebih aman, ya, berdiskusi apabila terjadi gempa. Misal kita sedang beraktivitas di beberapa tempat, kamu harus kemana, nanti kita evakuasi kemana, dan yang penting jangan lupa juga kalau di setiap rumah itu kalau bisa melakukan penataan ruang yang aman. Penataan ruang yang aman. Ya, itu hal-hal yang istilahnya informasi yang praktis untuk mendukung aksi yang lebih lebih aman. Seperti itu. Gitu. Berkaitan dengan adanya sebuah forum antara tadi kaum disabilitas, bahwasanya di dalam forum itu sendiri kan apakah ada batasan umur sendiri? Karena kita tahu di anak yang umur masih kecil aja ada yang sudah disabel sendiri. Untuk menanganinya seperti apa gitu? Ya, kalau kita berbicara penanganan terhadap teman-teman penyandang disabilitas, itu memang kita tidak bisa melihat dari umur, tapi melihat dari istilahnya hambatannya itu sendiri. Lebih ke hambatannya. Hambatannya itu sendiri. Karena di sini kan ada yang memang dia bisa melakukan perlindungan ataupun penyelamatan secara mandiri. Ada yang bisa melakukan perlindungan secara mandiri, tapi ketika evakuasi butuh dampingan atau harus ada yang membantu, ataupun sama-sama tidak bisa melakukan perlindungan bahkan penyelamatan secara mandiri. Jadi tidak tergantung umur, tapi sejauh mana, sebesar mana hambatan dia untuk melakukan evakuasi itu. Gitu. Untuk melakukan hal ini semua mungkin ada rekanan dari ASB. Selain dari pemerintah itu rekanan seperti apa untuk bisa
memberikan informasi sosialisasi kepada seluruh kaum disabilitas ini sendiri? Rekanan di sini dalam arti mitra ya? Iya, mitra. Kalau sebenarnya kalau mitra kami ya langsung organisasi penyandang disabilitas itu sendiri sih sebenarnya, karena kita kan sudah melatih beberapa dari mereka yang mereka bisa melatih ke rekan-rekan yang lain, itu harapannya. Jadi kayak apa ya istilahnya MLM kalau orang bilang, ataupun ya MLM itu. Jadi dari satu ke satu nambah seperti itu. Berarti dalam rangkaian sebuah pelatihan itu bisa melibatkan banyak orang ya, karena dalam peserta itu sendiri pasti berbeda-beda kebutuhannya ya. Ya, tapi kalau untuk pelatihan sendiri biasanya kan kami akan fokus pada memang yang kita tidak bisa melatih semua anggota organisasi penyandang disabilitas ya. Ya biasanya perwakilan dari mereka kami ikutkan pelatihan. Begitu. Dan pelatihannya tidak hanya 1 hari, tapi juga ya 2 sampai 3 hari, sampai mereka yang benar-benar juga istilahnya ada trialnya, uji cobanya juga seperti itu. Dan dalam pelatihan pun kita juga sudah mempersiapkan kebutuhan mereka juga, semacam misal ketika kita memberikan pelatihan dan pesertanya ada yang hambatan mendengar atau tuli, ya kita harus mempersiapkan juru bahasanya. Seperti itu. Kemudian akses, karena itu salah satu akses untuk informasi dia. Selain itu juga kita memperhatikan ruangan dari ruang pelatihannya, aksesnya untuk pengguna kursi roda. Benar sekali ya. Jadi ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan kalau untuk bekerja sama ataupun bermitra dengan teman-teman seperti itu. Tapi kami yakin kalau mereka misalnya itu kan sebenarnya hak mereka juga ya untuk bisa menerima atau mendapatkan pelatihan seperti itu, dan mereka juga memiliki kemampuan juga untuk menyebarkan ke yang lain. Sangat menarik sekali ya untuk berbicara terkait dengan disabilitas. Mungkin buat warga yang menjadi salah satu pemimpin di warganya ketika di wilayahnya ada masyarakat yang menjadi salah satu kaum disabilitas, bisa juga menghubungi tadi LSM yang di sini adalah ASB Indonesia ketika memang membutuhkan pelatihan terkait dengan kebutuhan disabilitas dalam penanggulangan bencana. Sangat bisa sekali ya Mbak, berarti ya? Ya, sangat bisa sekali. Kantornya di mana ini Mbak? Mungkin tadi belum kita bahas ya. Kalau kantor kami ada di Jalan Kalurang KM 10, Ngelaban, Sumbungharjo. Atau kalau tidak, rekan-rekan semua, rekan pemirsa bisa cek di website kami www.asbindonesia.org. Sekali lagi kepada warga atau pemirsa semuanya yang memiliki kaum yang disabel dan membutuhkan untuk pelatihan, bisa langsung cek di website tadi. Terima kasih sekali lagi Mbak Rai, semoga tidak bosan untuk diajak ngobrol lagi di IO Singayo Jakarta ini. Kepada pemirsa, 30 menit ke depan tadi sudah kita lalui, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam siaga, salam tangguh, siap untuk selamat tentunya.